Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 415201110003 dari mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan Kedua. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian chapter ke-9 untuk lab dengan tema Controlling Service and Diamonds. Jadi kita bisa cek di sini pada lab ini kita akan mengkonfigurasi beberapa layanan untuk diaktifkan atau dinonaktifkan, kemudian dijalankan atau dihentikan berdasarkan spesifikasi yang diberikan kepada kita atau saya. Kemudian selanjutnya ada outcomes atau harapan hasil yang diharapkan. Jadi di sini kita harus dapat mengaktifkan, kemudian menonaktifkan dan memulai dan juga menstop atau menghentikan layanan. Selanjutnya kita diminta memasukkan suatu komen di sini pertama-tama pada workstation-nya. Oke, kita masuk ke terminal dulu di sini. Kita bisa masukkan perintah lab service, kemudian review start. Oke, di sini sudah dijalankan untuk perintahnya. Jadi perintah ini digunakan untuk menentukan apakah si host server dapat dijangkau di jaringan. Kita lanjut pada poin pertama di sini. Jadi pada poin pertama ini di server mulailah atau start service dengan nama PSEC. Di sini kita masuk dulu ke dalam servernya. SSA Student App Server. Dan selanjutnya eh, kita diminta untuk menjalankan service PSEC. Di sini kita cek dulu untuk servisnya ini apakah aktif atau inaktif, atau dia ini statusnya dengan menggunakan perintah sistem, kemudian ctl, status, kemudian nama servisnya itu PSAWCT. Di sini bisa kita lihat pada bagian bawah aktif titik 2 adalah inactive, kurung buka dead kurung tutup. Yang artinya di sini servisnya telah dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian kita press Q. Selanjutnya, karena di sini pada poin 1 ini kita diminta untuk menjalankan atau mengaktifkan service tersebut, kita bisa menggunakan perintah sebentar. Perintahnya adalah sudo, kemudian sudo ini untuk menjalankan suatu komen di dalam sebuah root tanpa kita masuk ke rootnya tersebut. Kemudian sistem ctl spasi start, masukkan nama servisnya di sini PSAWC. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan sebuah passwordnya. Kita masukin passwordnya student. Kemudian kita verifikasi apakah si layanan PSEC ini sedang berjalan atau tidak. Kita bisa cek menggunakan perintah sistem ctl, kemudian is strip aktif PSACCT. Nah, perhatikan di sini sistem telah aktif untuk sistem CTL. Jadi kita ini adalah sistem CTL is active sama servisnya. Kita juga bisa coba untuk sistem CTL status PSACCT. Di sini
kalau kita lihat juga untuk menggunakan perintah sistem CTL status PSEC di sini aktif juga untuk statusnya. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Pada poin kedua ini kita diminta untuk mengkonfigurasikan layanan PSEC tersebut agar dimulai saat sistem di boot. Oke, di sini kita clear dulu. Jadi untuk menggunakan fitur tersebut kita bisa pertama-tama di sini kita harus mengaktifkan layanan PSEC agar dimulai saat di bootnya. Kita bisa mengaktifkan sudo, kemudian sistem CTL, enable PSEC. Nah, kemudian setelah itu eh, kita perlu memverifikasinya sistem CTL, kemudian script enable oh, ini oh sini ada typo panan operation is okay. Harusnya ini di sini kita sudah men-set service PSEC ini ke dalam active enable. Kemudian kita bisa lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini kita diminta untuk menghentikan sebuah layanan dengan nama risk log service-nya. Nah, untuk menggunakan stop tersebut, kita bisa gunakan perintah sistem CTL lagi. Untuk pertama-tama untuk memverifikasi apakah status layanan si risk log-nya ini. Kita bisa menggunakan perintah sistem CTL status rs ys log. Oke. Di sini terlihat bahwa si service risk log ini berada di status aktif atau running. Oke. Artinya di sini kita bisa menggunakan perintah sudo system ctl stop kemudian masukkan servisnya rsys log. Ini kita oke di sini sudah uh, oh, risk log sudo stop. Oke, di sini sudah harusnya sudah ternonaktifkan untuk stopnya. Kita bisa memverifikasi apakah status tersebut aktif atau tidak. Untuk verifikasinya bisa pakai command systemctl is active, kemudian ris. Oke, terlihat di sini untuk status dari service rislog-nya itu inaktif. Lanjut di sini pada poin keempat. Poin keempat ini kita diminta untuk mengkonfigurasikan layanan rislog agar tidak dimulai saat sistem boot. Oke, kalau di sini kita bisa gunakan perintah sudo. Kita clear dulu. Sudo system ctl kemudian disable rislog. Oke. Kemudian kita dapat memverifikasi bahwa layanan rislog ini dinonaktifkan untuk mulai saat sistem di boot. Kita gunakan perintah sistem untuk memverifikasinya ctl sistem ctl is strict enable rislog. Nah, enable. Di sini terlihat bahwa untuk status ketika di sistem di boot nanti si rislog-nya ini berada di disable. Oke, di sini terakhir kita bisa cek menggunakan poin kelima di sini reboot server sebelum mengevaluasi si lab-nya. Di sini kita exit dulu. Harusnya kita masuk
Sesa student, so kita tetap masuk ke dalam mode servernya. Kita masukkan perintah sudo system ctl kemudian reboot. Passwordnya student. Uh, Selanjutnya, ini untuk poin kelima sudah jalan. Kita sudah berhasil mereboot servernya. Kemudian kita lakukan evaluation. Jadi pada evaluation ini kita diminta untuk masukkan komen lab service strip review grade untuk mengonfirmasi keberhasilan lab ini. Strip review grade. Wait. Service review grade. Server cannot be reached. Mungkin masih nge-reboot. Oke, di sini tadi kenapa tidak bisa karena sebelumnya kita telah mereboot server tersebut dan membutuhkan waktu untuk menjalankan beberapa script atau menjalankan sistemnya. Nah, ini baru bisa untuk menggunakan perintah lab service strip review grade-nya. Sini untuk gradingnya untuk PSEC dan juga result-nya sudah pas semuanya. Terakhir kita pada finish kita perlu memasukkan perintah lab service review finish-nya untuk menyelesaikan lab pada bagian ini. Lab service review, ada typo, kemudian finish. Oke. Oh, jadi untuk concludes dari lab ini tadi kita sudah melakukan pengecekan pada bagian service PSEC apakah dia statusnya itu aktif atau inaktif. Kemudian kita melakukan konfigurasi service PSEC ini ketika kita memulai sistem dia service-nya adalah enable. Begitu juga dengan Reslog. Tadi kita cek juga untuk bagian Reslog-nya ini service-nya itu pertama itu aktif, kemudian kita stop. Selanjutnya untuk konfigurasinya pada bagian service Reslog ini kita diminta untuk men-set bahwa si service Reslog ini akan start atau tidak aktif ketika sistem di-reboot. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada lab di chapter 9 ini dengan tema Controlling Service and Daemon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.